kali ini kita punya mind mapping nih dengan judul Beriman kepada Kitab-Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan membahas tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah, dan juga hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Di pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, di kitab-kitab kan ada 4 kitab. Ada Taurat, Zabur, Injil, dan juga Al-Quran. Di dalam Al-Quran yang akan kita bahas adalah intisari Al-Quran, isi pokok ajaran-ajaran Al-Quran, nama-nama lain Al-Quran, dan juga dalil naklinya, dan juga keistimewaan Al-Quran. Oke, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Biu dari kelas 11 MIPA 1. Saya dari kelompok 3. Kali ini saya akan membahas pembahasan nomor 1, yaitu pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah meyakini dan mempercayai sepenuh hati bahwa Allah telah menuruni kitab-kitab kepada Nabi dan Rasul untuk disampaikan kepada umat-umatnya yang berisi wahyu. Jadi ada 3 tingkatan dalam beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang pertama itu adalah qotmil atau membaca saja. Yang kedua itu ada tartil, yaitu memahami. Yang ketiga itu ada hafiz, membaca, memahami, dan mengamalkan dan menghafalkan. Singkatnya, kita sebagai umat muslim tidak cukup beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita harus senantiasa membaca, mempelajari, dan memahami isi kandungannya agar kita bisa mengetahui apa yang ada di dalamnya dan kita bisa amalkan di kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfa Raditya Malik. Saya dari kelas 11 MIPA 1 ingin mempresentasikan tentang Al-Quran dan kitab-kitab lainnya. Kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala terdiri dari 4 kitab, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad 12 sebelum Masehi. Kitab ini ditunjukkan untuk menjadi petunjuk dan bimbingan baginya dan Bani Israel. Kata Taurat berasal dari kata Bani Ibrani, yaitu Torah, yang artinya instruksi. Yang kedua, Kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab kedua yang diturunkan setelah kitab Taurat. Kitab ini diturunkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Nabi Daud pada abad 10 sebelum Masehi. Kitab Zabur berisi tentang beberapa zikir, pengajaran, dan hikmah. Kata Zabur berasal dari kata verbal zabara, yazburu, zaber, yang artinya menulis. Kitab ini berisikan kumpulan nyanyian suci rohani dan kitab ini berisikan tentang peristiwa dan pengalaman Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, Kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab ketiga yang diturunkan kepada kitab Zabur. Kitab ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab ini diturunkan pada abad 1 setelah Masehi. Kitab Injil berasal dari bahasa Yunani yang artinya kabar gembira, di mana Nabi Isa alaihissalam memberikan kabar gembira pada umatnya, yang salah satunya berisikan tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terakhir. Yang keempat, kitab Al-Quran. Kitab ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 7 setelah Masehi. Diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Turunnya firman Allah yang pertama sekaligus menandakan pelantikan pada Nabi Muhammad menjadi seorang nabi. Setelah itu, Al-Quran turun secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 2 hari. Selama itu, Al-Quran difirmankan kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak 30 juz atau 114 surah atau sekitar 6.666 ayat. Al-Quran turun di 2 tempat, yaitu Mekah dan Madinah. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfi. Saya akan membacakan materi ketiga, yaitu intisari Al-Quran. Dalam pengertian intisari Al-Quran adalah Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad, menghapus sebagian syariat yang tertera dalam kitab-kitab terdahulu dan melengkapinya. Lalu ada dalil yang
menekankan untuk tidak meragukan keutuhan Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguannya padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Sadaqallahul-Azim. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nah, sekarang kita sampai di pembahasan yang keempat, yaitu nama-nama lain Al-Quran berdasarkan dalil naklinya. Yang pertama, poin pertama, ada nama lain Al-Quran yaitu Al-Huda. Al-Huda berarti petunjuk. Kita bisa lihat dalil naklinya di dalam Quran surat Al-Jin ayat 13 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna lamma sami'nal huda manna bihi faman yu'min bi rabbihi fala yakhafu bahsaw wala rahaqa. Yang berarti, dan sesungguhnya kami mendengar petunjuk, kami beriman kepadanya. Barang siapa beriman kepada Tuhannya, maka ia tidak takut akan pengurangan pahala dan tidak akan penambahan dosa dan kesalahan. Di dalam arti ayat ini disebutkan kami mendengar petunjuk. Petunjuk itu sendiri adalah arti dari Al-Huda, yaitu nama lain Al-Quran. Bisa kita lihat lagi di Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Yang berarti bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda. Di sini juga di dalam artinya juga ada dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk. Petunjuk juga merupakan berarti dari nama lain Al-Quran yang pertama, yaitu Al-Huda. Nama lain Al-Quran yang kedua ada Al-Furqan yang berarti pembeda. Pembedanya antara yang baik dan yang buruk. Kita bisa ngelihat dan naklinya dari Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang baru saya bacakan tadi. Coba saya bacakan ulang artinya. Bulan Ramadan adalah bulan yang dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda. Di sini juga disebutkan pembeda di dalam ayat Al-Baqarah 185. Pembeda adalah arti Al-Furqan itu sendiri. Dan kita juga bisa melihat dalil naklinya buat Al-Furqan nih ada di Quran surat Al-Furqan ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Yang berarti maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan. Al-Furqan sendiri artinya pembeda kepada hambanya, hamba Allah, agar dia menjadi pemberi peringatan pada seluruh alam. Kemudian ada nama lain Al-Quran yang ketiga, Asy-Syifa. Asy-Syifa artinya penyembuh, obat, penenang hati. Kita bisa lihat dari naklinya dalam Quran surat Yunus ayat 57 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Yang berarti, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembah bagi penyakit dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Di ayat ini juga ada artinya disebutin penyembuh bagi penyakit dalam dada yang berarti dari Asy-Syifa itu sendiri. Kita bisa lihat dari naklinya lagi ada di Quran surat Al-Isra ayat 82 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Yang berarti, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar yang artinya penyembuh atau obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Kemudian ada nama lain Al-Quran yang keempat, Az-Zikr, yang berarti peringatan adanya ancaman maupun balasan.
Kita bisa lihat dari naklinya dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang berarti sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikru, yang berarti peringatan, dan kami pula yang memeliharanya. Kita juga bisa melihat dalam Quran surat Ali Imran ayat 58 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika natsluhu 'alaika minal ayati wal dzikril hakim. Wadzikril hakim, yang berarti demikianlah kami bacakan kepadamu kisah-kisah Muhammad, sebagian ayat-ayat dan peringatan yang penuh hikmah. Peringatan sendiri yaitu kembali lagi dari pengertian az-zikr itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada nama lain Al-Quran yaitu Alkitab, yang berarti firman Allah yang dibukukan. Kita bisa lihat dari naklinya dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Yang berarti orang kafir dari golongan ahli kitab ataupun buku, dan orang musyrik tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Kita juga bisa melihat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fih hudalil muttaqin. Yang berarti kitab buku Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk mereka yang bertakwa. Nah, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, materi kelima. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salwa. Saya ingin menjelaskan materi keempat tentang keistimewaan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran terpelihara dari ta'rif atau perubahan dan tabdil penggantian, yang sesuai dengan firman Allah surat Al-Hijr ayat 9, yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Yang kedua, Al-Quran mendatangkan ketenangan dan rahmat bagi siapa saja yang membacanya, sesuai pada sabda Rasulullah pada hadis riwayat Muslim, yang artinya tidaklah berkumpul suatu kaum dalam suatu majelis kecuali turun pada mereka ketenangan dan diliputi oleh rahmat dan dikerumuni oleh malaikat, dan Allah akan menyebutkan mereka di hadapan para malaikatnya. Yang ketiga, Al-Quran sebagai penawar obat hati dari penyakit syirik, nifak, dan yang lainnya. Di dalam Al-Quran sebagian ayat-ayat dan surat-surat yang berfungsi untuk mengobati badan, seperti surat An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Fatihah, dan sesuai firman Allah surat Yunus ayat 57 yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Yang keempat, Al-Quran sebagai hakim atas kitab-kitab sebelumnya, sebagaimana yang telah Allah jelaskan pada surat Al-Maidah ayat 48, yang berisi Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai pembawa kebenaran dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Kelima, Allah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pemberi kabar gembira. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat Al-Isra ayat 9, yang artinya sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Yang keenam, Al-Quran merupakan sumber syariat Islam yang pertama Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman pada surat Ibrahim menjelaskan bahwa kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang, dengan izi Rob, yaitu menuju jalan Rob yang maha perkasa lagi maha terpuji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdi Maman dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab Allah adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasulnya itu benar adanya. Namun manusia juga harus bersikap dan berperilaku sesuai firman
Allah. Berikut beberapa contoh perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah. Selalu membaca dan melafalkan Al-Quran, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, selalu mengamalkan perilaku yang baik, selalu menjaga kesucian kitab, selalu berusaha untuk memperbaiki atau melancarkan bacaan Al-Quran, mendirikan sholat, berbakti kepada orang tua, mengasihi anak yatim, melaksanakan sedekah pada fakir miskin, menuntut ilmu dengan giat, mematuhi perintah dan larangan Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Toko Azan Habibi dari kelas 11 MIPA 1. Saya akan menjelaskan tentang hikmah beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menambah ilmu pengetahuan dikarenakan di dalam Al-Qur'an terdapat pokok-pokok dari seluruh ilmu pengetahuan. Yang ketiga, membimbing kehidupan kita agar tidak tersesat dikarenakan Al-Quran dapat menjawab hal yang tidak dapat dijawab oleh ilmu pengetahuan dan akal. Yang keempat, menumbuhkan sikap optimis untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Yang terakhir, untuk memperoleh syafaat atau pertolongan di yaumul akhirat nanti. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.